Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah sabar menunggu. Kita ada sedikit perbaikan sinyal di Bu Lina. sana. Ya, silakan. Bu Lina. Oke, Iya, sudah siap Bu Lina. Iya, Romo bisa silakan dimulai ya Romo ya. Oke, baik. Baik, terima Saya kasih. akan mulai. Oke. Baik, selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Pada hari ini kita akan berziarah di gereja Yesus Palasari dan juga di Gua Maria. Karena itu mari kita saksikan siang kita pada hari ini. Kita akan melihat bahwa di Rasul. Bentar, mau. Ya, ini di sini kita lihat di sini ada Andreas. Kemudian juga di belakangnya kita lihat ada Filipus. Kemudian ada Bartolomeus, biasanya Filipus, Bartolomeus. Di sana ada Yudas Iskariot. Ya, paling ujung. Kemudian ada Simon orang Selot. Kemudian di sini ada Tadeus. Dan di sebelah kanan kita akan melihat rasul-rasul yang lain. Ada Yakobus anak Zebedeus, Alfeus, kemudian ada Matius. Di sampingnya kemudian kita melihat ada Thomas, kemudian Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus ya. Yohanes dan Yakobus mereka kakak beradik. Kemudian di sini Simon Petrus, itu saudara dari Andreas, hingga yang paling depan tadi sana Andreas, di sini ada Simon Petrus. Nah, ini 12 rasul, ya kita pakai style Bali, maka di kepalanya itu ada mahkota-mahkota, ya ada mahkota-mahkotanya, ada perade-peradenya. Ini karena di Bali, maka kita pakai budaya Bali. Kemudian kita coba melihat di atas, kita akan menaiki tangga untuk menuju ke gereja. Itu ada tangga, kemudian di kanan kiri ada gapura kembar. Ya, gapura kembar itu biasa disebut sebagai Candi Bentar. Itu kalau kita mau masuki tempat-tempat suci, itu biasanya di Bali itu ada yang namanya Candi Bentar, ada gapura yang kembar. Mari kita masuk. Ya, ini kalau kita melihat dari gereja, ya. Gereja ini dibangun tahun 1955, tepatnya tanggal 12 Maret 1955, dan selesai dibangun itu tanggal 12 Desember tahun 58. Diberkati tanggal 13 Desember tahun 1958. Nah, kita melihat bagaimana bagian depan gereja ini. Gereja ini perpaduan antara gaya Eropa dan gaya Bali, gaya gotik dan gaya Bali. Karena itu dilihat, kalau kita melihat gereja ini, ada ornamen-ornamen Bali yang sangat kental. Ya, ada patung hati kudus Yesus di atas, tapi juga di sini ornamen-ornamen Balinya sangat kental, sehingga perpaduan antara gaya Eropa dan gaya Bali, gaya Kristen dan juga gaya Bali. Kita melihat bagaimana gereja ini dibangun. Ya. Kita bisa melihat, ya, kalau kita melihat ini,
di depan pintu ini ada burung. Nah, kita melihat ada gambar burung. Burung pelikan. Burung pelikan itu dia merobek dadanya sendiri untuk memberi makan kepada anak-anaknya, ya. Di situ ada kita melihat di situ dia merobek dadanya sendiri untuk memberikan kehidupan kepada anak-anaknya, juga sebagai simbol bagaimana Tuhan rela menyerahkan hidupnya untuk orang yang dicintai, yaitu untuk kita umat manusia. Di situ ada gambar model Bali. Nah, kita bisa melihat segala lingkungan sekitar. Ya, ada di sini. Kemudian kalau kita melihat dari gereja, kita melihat ke depan. Nah, di sana kita melihat suasana perkampungan Bali yang sangat kental. Ya, cukup bagus, cukup hijau. Suasana Bali yang cukup sejuk. Nah, karena di gereja ini memang ada di ketinggian, sehingga kita bisa melihat perkampungan-perkampungan yang ada di Bali ini, ada di Palasari ini, di desa Palasari yang sangat nyata. Oke, kita bisa melihat ada di kanan kiri gereja ini cukup ya rapi. Kita bisa masuk ke gereja, ya. Kita melihat ke dalam gereja, ya. Di sini kita melihat, ya. Kita pelan-pelan masuk ke dalam gereja, ya. Di dalam gereja kita bisa menyaksikan di sini ada patung Pieta, ya, ada patung Pieta, di mana Bunda Maria memangku jenazah Yesus. Bunda Maria memangku jenazah Yesus, dan ini patung Pieta. Di atasnya juga ada tedung, ya, ada payung di atasnya. Ya. Payung itu biasanya untuk orang Bali yang namanya tedung itu biasanya dipakai untuk yang religius, yang suci. Maka di sini ada, nanti di depan juga ada, kita melihat ada tedung. Kemudian mari kita memasuki gereja Palasari. Ya. Kita melihat bangku. Kemudian kanan kiri, ya, di sisi kanan kiri gereja ini, kita bisa melihat di situ ornamen-ornamen Bali. Kita melihat ornamen-ornamen Bali. Kita bisa melihat situ ada ornamen-ornamen Bali. Kemudian yang di atas, ya kita bisa lihat, ya, itu ada ornamen-ornamen Bali. Ya. Di atas itu plafon-plafonnya, itu semua terbuat dari kayu. Dan kayu ini hasil karya dari umat paroki Palasari sendiri. Termasuk ada lampu-lampu, itu ada hiasan-hiasan lampu, itu hasil karya dari umat Katolik paroki Palasari. Karena kebanyakan umat paroki Palasari di sini selain petani, mereka juga adalah tukang kayu. Sehingga plafon-plafon ini yang terbuat dari kayu, kemudian juga lampu hias ini semua adalah karya dari umat Katolik paroki Palasari sendiri. Juga kalau kita melihat bangku-bangku yang ada, ini semuanya juga hasil karya dari umat Katolik di paroki Palasari tersendiri. Nah, kita coba masuk. Nah, kemudian di bagian belakang, di depan, di sana, di atas, ya. Kalau kita bisa melihat, kita lihat di atas sana. Nah, itu ada balkon. Nah,
Ada balkon, dan balkon itu ya dulu biasa dipakai untuk kur. Kalau kur, umat ada di atas, tapi sekarang sudah praktis agak kurang dipakai kurnya, karena kurnya sudah menyatu dengan umat ada di bawah, sehingga yang balkon di atas itu sudah praktis tidak dipakai lagi. Kemudian kita akan melihat bagian dalam gereja ini ke panti imam. Kita ke panti imam. Ya. Ya. Ya, suasananya seperti ini. Ya. Kita lihat di panti imam. Ini kita mulai memasuki panti imam. Ini agak. Halo? Iya. Ya, bagian gereja. Oke. Sekarang kita bisa melihat bagaimana di panti imam di sini ada salib. Ya, salibnya dari kayu yang agak unik. Ya, kemudian di sini ada diorama. Nah, ada diorama dengan relief-relief patung-patung kecil, ada patung malaikat, ya malaikat-malaikat kecil. Kemudian di dalam tabernakel, di sini ada tabernakel dengan style Bali. Ya, ada style Bali. Kemudian di atasnya ada tiga lapis, ya ada 3 lapisan ini. Sebetulnya ini di sini kalau kita melihat memang tabernakel adalah tempat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Karena itu di atas ini ada 3. Ini sebetulnya mau menggambarkan tentang Tritunggal Maha Kudus yang ada. Ya. Desainnya memang desain Bali. Desain Bali. Kemudian di sini juga ada ya, relief-relief seperti pohon anggur, dan semua ini diukir ukiran Bali semua. Kemudian di sini ada tedung, payung yang ada di kanan kiri, juga itu mau menggambarkan bahwa yang ada di sini adalah hal yang sakral. Sehingga tedung ini, tentu ada tedung ini ada maknanya. Ada maknanya. Karena dengan tedung itu memberikan keteduhan. Dengan tedung ini mau menggambarkan bahwa Yesus yang hadir di sini memberikan keteduhan, membawa rasa damai, ketenangan bagi umat Katolik di Palasari ini. Sehingga tedung itu payung yang memberikan keteduhan. Yesus hadir untuk memberikan keteduhan bagi umat yang ada di paroki Palasari ini. Dan bukan hanya umat di Palasari, tentu juga umat-umat yang ada di tempat yang lain. Nah, kita saksikan bagaimana panti imam yang ada di gereja ini. Kemudian di kanan kiri, ya tentu seperti gereja-gereja yang lain, itu biasanya juga ada patung Bunda Maria. Ya, patung Bunda Maria dengan tempat-tempat lilin yang cukup bagus, yang juga dibuat oleh umat sendiri.
Dan ini tentu banyak umat yang hadir untuk membakar lilin, untuk berdoa di patung Bunda Maria ini. Ini biasanya juga kalau orang menikah, itu berdoa, menyerahkan keluarga kepada Bunda Maria, berdoa bersama dengan Bunda Maria. Ini di tempat ini. Dan setelah patung Bunda Maria, di sisi kanan, ya di sisi kanan, kita akan melihat di sini ada patung Santo Yosef. Ya, di sini patung Santo Yosef. Ya, ciri khasnya di patung Santo Yosef ini yang membawa gergaji, membawa siku. Ya. Biasanya karena Santo Yosef tukang kayu, maka biasanya ini bawa gergaji, bawa siku untuk mengukur. Ya, ya ini patung Santo Yosef. Kemudian di dalam gereja ini juga ada jalan salib. Ya, jalan salib ini ada di setiap tiang yang ada di dalam gereja ini. Ini dari kayu yang diukir. Ini dari kayu yang diukir. Tentu juga orang Bali sendiri yang mengukir tentang jalan salib ini. Sehingga ada tiang-tiang yang ada di dalam gereja ini, itu jalan salib dari kayu yang diukir. Ini kalau kita melihat seluruhnya, ini perhentian yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke 14. Nah, itu jalan salib yang ada. Oke. Oke. Sekarang kita melihat di sini ada tempat pengakuan dosa. Ada ruang pengakuan dosa. Sini ada dua, kanan kiri, itu ada tempat pengakuan dosa, sehingga umat berlutut di tempat sini, pastornya ada di bagian dalam. Nah, sini pastor bagian dalam, ini biasanya tempat pengakuan dosa yang sistem lama, itu biasanya memang ada pembatasan seperti ini. Oke. Kita melihat itu yang ada di dalam gereja, kita bisa menyaksikan itu. Kemudian kita akan masuk ke ruangan sakristi, tapi sebelum ke sakristi kita melihat bahwa yang ada di dalam gereja ini memang juga ornamen-ornamennya itu dari gaya Bali. Hingga ornamen-ornamen Bali. Hampir semua yang ada di dalam gereja ini ornamen-ornamennya khas Bali. Sehingga mau menggambarkan di sini gereja ya, perpaduan gotik dengan Bali tadi, maka kita bisa melihat. Lihat kanan kiri ada ornamen-ornamen dari khas Bali. Oke. Kita masuk ke dalam ruang sakristi. Ya. Di ruangan sakristi ini ada gambaran sejarah tentang Palasari. Ya, kalau kita melihat dulu Palasari tahun 1940 sampai tahun 1950, 1950 bagaimana awal-awalnya. Kemudian di sini juga ada, kemudian di sini juga ada para perintis yang ada. Kemudian di sini ini foto-foto dari para pastor yang bertugas. Kemudian juga kalau kita melihat yang ada di sini bahwa Palasari oleh Bapak Uskup Denpasar disebut sebagai Nasaretnya Bali.
Karena dari Nazaret itulah para rasul kebanyakan berasal yang diutus Yesus untuk mewartakan Injil. Nah, dari Palasari ini juga begitu banyak orang yang dipanggil menjadi utusan. Di sini ada imam-imam, ada 16 imam, kemudian ada 1 bruder, dan ada 29 suster. Tapi di sini fotonya baru sebagian dari situ. Di sini foto-foto menggambarkan tentang situasi perkembangan gereja Palasari. Di sini umatnya, kemudian Palasari ini biasa dipakai oleh uskupan maupun juga untuk bertemu. Ya. Biasanya ada jambore nasional berada di Boyolali Palasari ini, kemudian juga kemah 1000 anak yang setiap 3 tahun sekali diadakan di lapangan Palasari ini. Nah, di sini Gereja Palasari dalam ziarah 80 tahun, 15 September tahun 2020 ini genap 80 tahun Gereja Palasari ada. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan. Kita akan keluar dari sakristi ini untuk kita melihat Gereja Palasari dari bagian belakang. Gereja Palasari dari bagian belakang tentu agak berbeda dengan menaranya yang khas Bali. Kalau tadi dari bagian belakang, sekarang kita lihat dari depan, sekarang kita lihat dari bagian belakang bagaimana Gereja Palasari ini dari belakang. Kita lihat situ. Kita coba bisa terus sambil berjalan. Oke. Gereja Palasari ini dibangun dengan arsiteknya Bruder Ignaz de Vries SVD bersama dengan orang Bali yang berusaha untuk memadukan bagaimana gaya Eropa dengan gaya Bali. Maka kalau kita melihat gereja ini memang khas, sehingga gaya Eropanya ada, kemudian gaya Balinya juga ada. Gereja ini memang sudah sangat lama dibangun, tetapi kelihatan sangat terawat, masih kokoh berdiri, dan juga masih kelihatan sangat rapi, sehingga memang banyak orang yang datang ke Bali, khususnya orang-orang Katolik, yang ingin menyaksikan gereja ini, yang berziarah di tempat ini. Baik berziarah di gereja ini maupun juga di Gua Maria. Bahkan juga bukan hanya orang Katolik, tetapi juga orang-orang non-Katolik pun juga banyak yang tertarik untuk datang ke gereja Palasari ini, maupun juga yang berdoa di Gua Maria. Sehingga kita memang bisa saksikan bagaimana gereja ini, ya, sehingga memang kelihatan sekali gaya Eropanya ada, tetapi gaya Balinya juga ada. Nah, di situ kita bisa saksikan. Oke. Sekarang silakan saya berikan kesempatan yang mau bertanya jawab, ya, supaya kita bisa, yang mau bertanya nanti saya akan berikan jawaban-jawaban berkaitan dengan gereja Hati Kudus Yesus Palasari ini. Silakan, ada yang
Mau bertanya? Sudah ada yang bertanya? Ya. Romo izin tanya. Ya. Apakah kalau di Jawa itu ada satu gereja yang di Kediri kan mereka misalnya dalam bahasa Jawa. Apakah di Bali ini, di Palasari ini misalnya juga dalam bahasa Bali atau dalam bahasa Indonesia yang seperti biasa? Apakah ada khusus begitu atau bagaimana? Untuk misa itu selama ini dalam minggu pertama itu dalam bulan itu misa dalam bahasa Bali. Internetku ya plus ini. Dalam Bali, sedangkan dalam minggu-minggu yang lain itu dalam Indonesia. Berarti minggu pertama itu semua misa ya, mau berapa kali misa pun semuanya dalam bahasa Bali, begitukah? Halo Romo. Romo bisa mendengar kita, Romo? Iya, Ibu, kita sambungkan lagi ya sebentar ya dengan Bali. Halo Romo. Maaf, sebentar agak. Ya. Romo bisa diaktifkan lagi Romo mikrofonnya? Oke ya. Oke ya. Baik. Ya. Ya, Romo silakan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari Ibu yang sebelumnya tentang misa dalam bahasa Bali mungkin. Silakan. Oh ya. Selama ini misa dalam bahasa Bali ada, tetapi dalam satu bulan itu satu kali dalam minggu pertama dalam bulan. Itu biasanya ada misa dalam bahasa Bali. Sedangkan minggu-minggu yang lain itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Apakah ada tanggal-tanggal tertentu, Romo? Jadi satu bulan satu kali untuk minggu keberapa atau kapan gitu? Minggu pertama. Minggu pertama ya. Minggu pertama dalam bulan. Minggu pertama dalam bulan. Ya. Oke. Ya. Baik, Romo ada pertanyaan dari Ibu Silvi. Gerejanya cantik sekali. Apakah bisa dijangkau oleh kendaraan umum, Romo, atau harus menggunakan kendaraan pribadi? Selama ini ada kendaraan pribadi karena kalau dari jalan umum itu ada sekitar 7 km ya. Dari jalan raya itu ada sekitar 7 km masuk sehingga harus pakai kendaraan pribadi. Kalau misalnya pribadi ya ada angkutan umum sampai di jalan raya, kemudian nanti biasanya ada ojek juga banyak ya, ada ojek bisa. Romo, boleh nanya? Iya, ya, silakan Ibu Lani. Ya, kalau misalkan rektor atau OMK ingin retret di sana, apakah disediakan fasilitas untuk retret atau rekoleksi? Maksudnya untuk tempat tinggal sekitar 30 sampai 40 orang. Dan apakah ada prosesi-prosesi khusus di bulan Maria atau bulan Rosario? Biasanya di bulan Maria atau bulan Rosario itu memang ada perarakan ya patung Bunda Maria. Tapi itu di luar COVID ya. Tapi pada saat masa COVID ini memang belum diadakan karena belum bisa mengumpulkan banyak massa. Berkaitan dengan tempat penginapan, memang di sini ada di suster.
Susteran itu ada tempat penginapan, itu ada kamar-kamar, kemudian juga di pastoran juga ada beberapa kamar untuk kamar tamu, sehingga itu bisa juga dipakai untuk menginap. Nah, kalau untuk menginap, mau rekoleksi OMK, biasanya di susteran, termasuk juga akomodasi dan konsumsi itu juga bisa disiapkan di susteran. Ya, halo? Ya, terima kasih Romo. Bisa didengar? Bisa Jelas didengar sekali. Romo, jelas. Iya. Jelas. Oke, ya. Romo, ada pertanyaan dari Ibu Yunita. Apakah di sana gerejanya dibuka 24 jam atau di jam-jam tertentu, Romo? Gerejanya bisa dibuka 24 jam. Memang kunci selalu ada, sehingga kalau datang ke gereja, di depan gereja itu ada pusat informasi. Ya, ada pusat informasi ziarah gereja dan Gua Maria Palasari, sehingga bisa menghubungi namanya Bapak Hendriks, atau juga bisa langsung ke pastoran, minta izin untuk masuk ke dalam gereja, itu selalu terbuka. Itu ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Romo dari Gwen. Dalam 1 minggu itu ada berapa kali misa, Romo, di dalam gereja? Untuk hari Minggu di masa COVID ini ada 3 kali misa, yaitu jam 6:30 pagi, kemudian jam 5:30 pagi, dan jam 5:30 sore. Itu misa hari Minggunya. Sedangkan kalau misa harian, ada misa juga, itu jam 6 pagi. Hari Selasa dan Jumat itu jam 6 sore. Itu iya. misa-misa Terima kasih Romo penjelasannya. Jadi Gwen bisa mengatur waktu ya kalau mau ke ini ke gereja ini. Palasari. Di Desa Palasari. Ya. Iya, betul. Selanjutnya dari Pak Thomas menanyakan Romo, untuk jumlah pengunjung maksimum berapa Romo di gereja? Kemudian karena gerejanya luas, kira-kira ada berapa Romo yang bertanggung jawab di sana? Untuk pengunjung di masa COVID atau masa normal? Dua-duanya Romo. Kalau masa COVID ini, selama ini gereja bisa menampung sampai sekitar 300-an orang ya, 300-an orang untuk misa. Sedangkan kalau selama ini masa-masa normal itu biasanya sih memang tidak ada batasan, tidak dibatasi berapa banyak. Termasuk juga untuk misa-misa yang nanti di Gua Maria juga itu bisa. Oh ya, baik. Ya. Romo, ada pertanyaan dari Ibu Cecilia. Apakah Gereja Palasari ini gereja Katolik tertua di Pulau Dewata? Untuk gereja Katolik di Palasari bukan yang tertua ya. Yang tertua itu ada di Denpasar, ada di Paroki Tugel. Itu ada yang lebih tua dari Palasari. Karena yang sudah 80 tahun itu ada gereja di Tugel, ada di Kumbrih, kemudian juga yang ada kalau di Babakan hampir sama dengan Palasari, hanya selisih 2 hari. Ya. Iya, baik. Ini sebelum kita melanjutkan, Romo ya, kita persilakan ada pertanyaan terakhir untuk periode ini sebelum kita lanjutkan ke perjalanan kita ke berikutnya, yaitu dari Pak Surya. Silakan Pak Surya. Halo Romo. Halo, selamat sore. Selamat sore Romo. Ini mau tanya, karena di depan kan patung para rasul kan gaya Bali. Ya. Lalu patung Pietanya kenapa tidak gaya Bali, Romo? Atau memang ada beberapa yang tidak gaya Bali?
Memang ada untuk patung-patung yang ada di dalam gereja memang belum dibuat gaya Bali, masih pakai patung asli. Karena untuk yang mematung, kalau patung gaya Bali tentu harus tentu si pematungnya yang masih harus dicari juga. Lebih banyak ini masih yang di dalam gereja itu masih kita membeli dari patung-patung yang sudah ada. Nah, sedangkan yang di luar Oke, itu Romo, memang terima sedikit kasih. sudah di ya gitu. Boleh Iya. nanya lagi? Satu Boleh. lagi. Baik, Bu Lani, silakan terakhir ya Bu ya sebelum kita Ya, melanjutkan ya. perjalanan, silakan. Baik. Satu, pertama, apakah di Bali semua gereja sudah buka untuk masa new normal? Pertanyaan berikutnya, di Palasari sendiri bagaimana kehidupan OMK, rekat, dan seksi-seksi yang lainnya selama masa COVID ini? Terima kasih, itu aja, Bang. Oke, baik. Untuk di Bali, masa new normal ini semua gereja sudah buka. Semua sudah buka, sudah misa offline. Sudah misa offline. Kemudian untuk kehidupan OMK yang ada di Palasari, ya selama ini cukup baik. Cukup aktif juga dalam kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan OMK yang ada. Kemudian juga dari seksi-seksi memang selama COVID ini ya sempat berhenti juga, karena sempat berhenti sampai bulan Juli kemarin itu memang tidak ada aktivitas apa-apa, hampir semua gereja. Sekarang yang di Palasari ini ya sudah ada yang aktif, tapi juga ada yang juga dari seksi yang ada di Dewan Pastoral Pagi yang ada. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Oke. Baik Romo, silakan kita melanjutkan perjalanan ke Gua Maria. Oke. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan melihat ya, ada di depan itu. Ya inilah pintu gerbang untuk masuk ke Gua Maria. Gua Maria namanya Pelinggi Ide Kania ke Maria. Palasari. Kita melihat di sini ini juga ya ornamen Balinya sangat kental. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebentar ya kita menunggu sambungan kembali dari kamera kita. Oke. Ya, terakhir. Ya, Oke. Ya, silakan Romo. Oke, baik. Nah, ini pintu gerbang masuk ke Gua Maria Palasari. Ya, Gua Maria Palasari yang selama ini ya dinamakan Pelinggih Ide Kania ke Maria. Nah, Pelinggih itu artinya tempat suci. Nah, sedangkan Ide Kania ke Maria itu sebutan untuk Bunda Maria. Ya, untuk Bunda Maria, sehingga memang ini Bunda Maria, tempat suci Bunda Maria. Kita melihat kanan kiri itu ada malaikat-malaikat. Ya, di sini ada malaikat Mikael. Nah, kemudian di sini juga ada malaikat di sini. Oh, ini ada Santo Petrus, bukan malaikat, tapi ini Santo Petrus. Baik. Kita masuk ke kompleks Gua Maria. Kita disambut dengan monumen Pastor Simon Bois SPD. Dia adalah pastor yang membawa 18 orang masuk ke daerah Palasari ini untuk merintis gereja Katolik Palasari. Ya, jadi pastor pertama untuk paroki Palasari
Halo. 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 Ya, ini Mbak rupanya koneksinya agak sedikit terganggu. Ya. Ya. Ya, di sini adalah Pastor Simon Bois SVD, pastor yang mengajak 18 orang berangkat dari Tuke menuju ke Palasari untuk mendirikan gereja di sini, sehingga ini pastor perintis yang menjadi pastor pertama untuk paroki tahun 1940 sampai 1950. Oke. Baik, kita akan menelusuri jalan salib yang pendek. Kalau tadi dari gereja itu sampai di Gua Maria ini ada jalan salib yang panjang. Itu kalau jalan salib panjang berarti turut jalan tadi sebelah kanan itu perhentian 10 sampai 14. Sekarang kita akan mengikuti jalan salib yang pendek. Ya. Jalan salib yang pendek. Di sini kalau kita melihat di sebelah kiri di dinding pagar ini, di sini ada jalan salib yang pendek, sehingga kalau tidak bisa mengikuti jalan salib yang panjang, bisa melewati jalan salib yang pendek supaya tidak terlalu capek juga. Ya, suasananya memang mendaki dari gereja tadi, kira-kira 70 meter jaraknya dari gereja sampai di Gua Maria ini. Dan lokasi di Gua Maria ini memang bukit yang paling tinggi untuk di daerah Palasari ini. Ya. Di daerah Palasari ini termasuk bukit yang paling tinggi. Karena itu maka begitu kita datang ke Palasari, ke Gua Maria ini, kita harus menaiki bukit-bukit ini. Nah, kita melihat ada jalan salib yang pendek, ya, cukup terengah-engah sedikit kalau naik ke sini, tetapi ini tidak terlalu tinggi kalau melewati jalan salib yang pendek ini. Ini kita bisa melihat jalan salibnya. Kemudian kita sampai di ujung, ya, di ujung jalan salib sampai perhentian yang ke-14. Nah, kita sudah bisa melihat, ya. Kita melihat, nah, tempat ini begitu sejuk, ya, begitu sejuk dengan pemandangan yang cukup menarik dengan taman-taman yang bisa ditata rapi. Kemudian di sebelah dari Gua Maria ini sebenarnya ada tempat peristirahatan para uskup, para imam dan bruder yang berkarya di Keuskupan Denpasar. Sehingga kalau kita melihat ini tanda panah ke bawah, tanda tanah ke bawah itu di bawah sana, itu adalah makam dari para uskup, para imam dan bruder yang berkarya di Keuskupan Denpasar. Nah, yang berkarya di Keuskupan Denpasar. Ya. Sehingga kalau berziarah di Gua Maria ini, kita bisa juga langsung berdoa di tempat peristirahatan terakhir bagi para uskup, para imam dan bruder yang berkarya di Keuskupan Denpasar. Kemudian kita memasuki pelataran Gua Maria. Ya, pelataran Gua Maria. Di sebelah ini ada, ya, air suci. Air suci kalau dulu biasanya mengambil tempat ini. Ya, ini kelihatan alami, dan air ini adalah air sumur, air tanah yang ada di bawah patung Bunda Maria. Nah, ini tempat pengambilan air suci, tetapi karena ini hanya satu, biasanya
yang mengikuti ziarah itu begitu banyak, kadang-kadang rombongan berbis-bis, kadang-kadang antri karena air suci ini selain bisa diminum langsung, karena memang di sini masih alami, jauh dari pencemaran lingkungan, karena itu airnya cukup segar. Kemudian juga banyak yang mengambil air suci untuk dibawa pulang. Nah, karena itu juga disiapkan tempat untuk pengambilan air suci sehingga tidak terlalu mengganggu. Ya, kalau yang mengambil banyak orang, sehingga ada keran-keran yang disiapkan untuk pengambilan air suci sehingga tidak terlalu antri. Jadi kalau yang di satu tempat, maka dari tempat yang sama itu ke sini supaya orang bisa mengambil di sini, tidak perlu terlalu antri untuk mengambil air suci ini. Kemudian kalau kita melihat ya di Gua Maria ini kita melihat pemandangan yang ada di sekitar. Nah, yang ada di sekitar ini kita bisa melihat perbukitan, ya, perbukitan yang ada di sekitar Kampung Palasari. Nah, ada bukit-bukit, kita bisa menyaksikan bukit-bukit. Ya. Kemudian di bawahnya ada kebun, ada sawah-sawah. Ya. Kalau kita bisa melihat, nah, di sebelah sana, itu sawah-sawah khas Bali. Ya, sawah-sawah khas Bali, ada terasering yang cukup menarik, sehingga menambah keindahan panorama dari Gua Maria Palasari ini. Kita ada cukup menarik karena memang di tempat ini di tempat ketinggian, sehingga selain bisa melihat pemandangan, kita juga bisa melihat rumah-rumah dari penduduk yang ada di Palasari ini, yaitu rumah-rumah penduduk, dan mayoritas penduduk yang ada di sekitar Gua Maria ini adalah orang-orang Katolik, sehingga di dalam kampung ini ada 3 banjar, 3 banjar yang mayoritas penduduknya adalah Katolik. Kemudian kita bisa melihat bahwa ini ada pelataran pertama yang cukup luas, cukup bagus, cukup bisa menampung banyak orang, ya, bisa menampung banyak orang yang mau berziarah, kemudian nanti misa. Biasanya ada misa yang mengikuti juga cukup banyak orang, rombongan juga cukup banyak, karena itu memang ada pelatarannya yang cukup rapi, cukup bersih, kemudian juga cukup luas. Kemudian kita memasuki pelataran Gua Maria sendiri. Nah, dari pelataran Gua Maria, kita akan melihat bahwa di sini ada tempat untuk merayakan Ekaristi. Maka di sini ada altar yang disiapkan untuk perayaan Ekaristi yang dilaksanakan. Kalau selama ini yang rutin itu pada bulan purnama. Pada bulan purnama jam 6 sore itu ada misa. Ya, ini sebelum COVID ya. Saat COVID ini belum, karena belum bisa mengumpulkan begitu banyak orang untuk misa di satu tempat. Kemudian kami juga melayani juga kalau ada umat yang berziarah, rombongan minta misa khusus, maka kami juga melayani misa khusus. Sehingga akan kami layani misa di Gua Maria ini maupun juga di gereja. Karena itu sudah disiapkan altar khusus untuk perayaan Ekaristi. Kemudian di belakang altar, di sini kita melihat ada prasasti. Prasasti tentang Gua Maria ini. Memang Gua Maria ini itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 1962. Tapi tempatnya ada di belakang gereja, di dekat Susteran OSF. Ya, dekat Kapela Susteran OSF. Kemudian bulan Desember tahun 1983 itu mulai dipindahkan ke kompleks
ini namanya kompleks Simon Bois. Karena tadi ada di bawah tadi ada patung dari Pater Simon Bois, maka kompleks ini disebut kompleks Simon Bois. Sehingga dari susteran kemudian dipindahkan ke tempat ini. Dan baru diresmikan pada tanggal 15 September tahun 2008 oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, yaitu Yang Mulia Uskup Agung Monsignor Leopoldo Girelli. Nah, ini rupanya satu-satunya Gua Maria yang diberkati oleh Nuncio, oleh Duta Vatikan. Ya, ini menjadi kebanggaan juga bagi kami di Bali, di umat di Palasari, bahwa Monsignor Leopoldo Girelli, Duta Vatikan untuk Indonesia, meresmikan dan memberkati Gua Maria ini. Kemudian di kompleks ini juga ada yang namanya ada salib Yesus yang cukup besar, ya, cukup bagus, dengan gunungan khas Bali. Ya, kalau gunungan Jawa biasanya di atas itu runcing membentuk begini, tapi kalau khas Bali biasanya bentuknya seperti elips. Ini gunungan khas Bali. Ada salib di mana Yesus disalibkan. Kemudian kita melihat di sini, inilah patung Bunda Maria. Gua Maria, patungnya sendiri setinggi 3 meter. Ya, patungnya sendiri setinggi 3 meter. Ya. Memang ini patung mengganti, karena patung yang dulu itu sekarang sudah dipindahkan ke Pastoran, sekarang diganti oleh patung yang lebih tinggi, lebih besar, yang lebih anggun. Di situ itu tingginya 3 meter. Kita melihat cukup menarik. Kemudian juga dengan suasana yang cukup bagus, dengan air yang gemericik. Ya, kalau kita saksikan air yang gemericik yang ada di sini. Nah, di sini ini air yang gemericik menambah suasana menjadi lebih sejuk, menjadi lebih nyaman, menjadi suasana tenang itu bisa lebih tercipta. Kemudian juga di sini juga ada kolam ikan. Ada ikan-ikan lele, ada ikan gurami yang cukup besar, jumlahnya juga cukup banyak. Ini juga menambah suasana hening untuk kita bisa berdoa. Kalau mau bermeditasi di Gua Maria ini tentu juga bisa lebih, ya, kita bisa lebih merasakan, karena biasanya dengan air yang menyejukkan ini, ya biasanya kalau ini air goyang, dia biasanya akan datang. Ikan-ikan biasanya, ya dia mulai berdatangan. Nah, ini di sini mulai. Ikan-ikannya cukup lumayan, cukup banyak, dengan ikan gurami yang ukurannya juga cukup besar. Nah, ukurannya jumbo-jumbo. Nah, ini dikasih makan langsung mereka berebutan. Nah, ini menambah suasana di mana di Gua Maria ini akan menjadi lebih, ya, lebih hening, dengan suasana lebih sejuk, lebih damai, lebih nyaman. Kemudian di sini juga disiapkan tempat untuk pembakaran lilin dengan pasir-pasir supaya mudah ditancapkan, dan juga dengan besi supaya tidak terbakar. Kalau seandainya para peziarah datang ke sini lupa membawa lilin, di bawah ini juga ada disiapkan lilin. Nah, di sini ada lilin-lilin. Ya, ada lilin-lilin yang disiapkan sehingga tidak perlu cemas kalau seandainya memang tidak membawa lilin, karena memang agak jauh jaraknya dengan kota. Nah, itu disiapkan lilin. Kalau nanti mau memasukkan, tidak sempat beli lilin di luar, ngambil di sini, ya di sana juga ada kotak derma yang bisa dimasukkan, bisa diisi di kotak derma di sana, lilinnya bisa ngambil di tempat ini. Ya.
Nah, itu bisa di situ. Oke. Kemudian kita bisa melihat ya. Ini tempatnya. Kemudian di pelataran ini juga cukup rapi, cukup bersih sehingga menambah suasana keheningan, ketenangan di tempat ini tentu akan bisa menjadi lebih terjamin. Ya, kita bisa melihat di sini. Kemudian kalau kita melihat di pelataran-pelataran, ini jelas bahwa tempat ini akan sejuk. Walaupun di siang hari bolong, di sini tidak panas karena memang ada cukup banyak pohon yang sangat rindang, yang menambah kesejukan bagi orang-orang yang datang berziarah untuk berdoa. Sehingga datang kapan saja, jam berapa saja tidak takut kepanasan ya. Tidak takut kepanasan karena memang ada pohon-pohon baik yang di sini maupun yang ada di belakang sana semuanya itu ada pohon yang rindang, cukup sejuk sehingga kita bisa melihat di situ. Ya, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Iya, Romo, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ini, Romo. Iya. Oke. Terutama ini sekarang kita berada di Goa Maria. Ada pertanyaan, pernahkah terjadi penampakan Bunda Maria atau juga mukjizat lainnya di sini, Romo? Untuk penampakan Bunda Maria selama ini memang belum ada yang memberi kesaksian. Tetapi kalau mukjizat itu sudah ada beberapa kesaksian. Tapi lebih banyak kesaksian dari orang yang non-Katolik. Selama ini ada yang non-Katolik yang justru memberi kesaksian. Ada orang yang dari Melaya, kemudian keluarganya ada di Palasari sini, Katolik. Dia bermimpi bahwa dia diminta datang ke tempat yang ada airnya yang mengalir, kemudian di situ ada orang cantiknya. Ada air mengalir, ada orang cantiknya. Kemudian dia sharing kepada orang yang Katolik ini, kemudian yang Katolik ada air mengalir, ada orang yang cantik, kemudian diarahkan, coba ke Gua Maria di sini. Kalau di Gua Maria itu, maka orang itu datang, kemudian dia berdoa, ya karena dia bukan Katolik, ya berdoa menurut agama dan kepercayaannya, tetapi dia minta pertolongan, karena kebetulan dia itu sebetulnya buta. Setelah berdoa, dia penuh keyakinan dan ternyata orang itu sembuh. Nah, kemudian juga ada yang kebetulan istri dari pejabat di negara, di kota, dia juga mimpi bahwa dia bertemu dengan seorang wanita. Kemudian dari mimpi itu dia coba tanya-tanya, kemudian ada orang Katolik yang ada di negara, coba dibawa ke Palasari, kemudian diajak ke gua ini, kemudian dia juga berdoa di tempat ini. Ya, berdoa di tempat ini memang pada saat berdoa dia semacam kerasukan. Nah, semacam kerasukan dia ngomong, kemudian dia dibawa ke gereja, kemudian di gereja didoakan, masuk gereja, kemudian dia mulai tenang. Kemudian orang itu sekarang sering datang ke tempat ini juga. Dia merasa senang, nyaman berada di tempat ini karena apa yang dia rasakan, sakitnya bisa sembuh. Nah, itu yang sempat saya dengar dari beberapa orang yang kebetulan malah justru bukan orang Katolik. Sedangkan orang Katolik sendiri, karena selama ini yang berziarah juga cukup banyak dari mana-mana, baik yang ada di Bali maupun juga banyak yang dari luar Bali, mereka belum memberikan kesaksian mukjizat-mukjizat apa yang mereka rasakan selama ini. Tapi dari non-Katolik selama ini sudah ada yang memberikan kesaksian seperti itu. Ada lagi? Iya, Romo, ada lagi dari Jati Handayani. Semuanya mungkin menyaksikan Paroki Palasari luas sekali. Kira-kira luasnya berapa hektar, Romo? Dan apakah hanya ada satu paroki saja di Palasari? Silakan.
Untuk kompleks gereja sendiri luasnya sekitar 3 hektar ya. Itu untuk kompleks gerejanya, bukan termasuk yang ada di gua, kemudian di kuburan. Ya, itu hanya di kompleks gerejanya saja, itu ada sekitar 3 hektar. Kemudian gereja Katolik yang ada di daerah Palasari ya hanya satu ini saja. Nanti ada gereja lain itu di kota negara. Jaraknya dari Palasari ke kota negara sekitar 22 km. 22 km gereja yang terdekat. Memang ada stasi di Candi Kusuma dan Gilimanuk, tetapi itu stasi dari paroki Palasari ini. Iya. Oke? Ya, pertanyaan selanjutnya Romo. Ya. Kenapa para uskup dan imam di Denpasar dimakamkan di Palasari Jembrana? Apakah di sana ada tempat para Romo tua menghabiskan waktu tuanya? Soal pemakaman ini ya ini terkait dengan budaya Bali ya. Karena budaya Bali kan sebetulnya jenazah-jenazah kan tidak dikuburkan. Sehingga untuk mendapatkan izin supaya bisa memakamkan orang itu tentu tidak gampang. Tidak gampang karena selama ini banyak gereja punya tanah tetapi diminta izin untuk dijadikan tempat pemakaman atau jadikan kuburan itu ternyata tidak diizinkan. Sedangkan di Palasari ini karena Palasari ini adalah lingkungannya lingkungan Katolik, maka di sini ada pemakaman. Maka para uskup, para imam, bruder yang berkarya di Keuskupan Denpasar dikuburkan di Palasari karena faktor itu tadi, bahwa untuk pemakaman tentu izinnya lebih gampang, kemudian juga untuk mengurusnya juga karena di sini mayoritas Katolik, tentu juga untuk merawat kuburan. Iya, sepertinya sinyal dari Romo agak mengalami gangguan kembali. Ya, kita tunggu sambungan dari Romo Agustinus. Romo, bisa tersambung kembali Romo dengan kami? Ya, Romo sudah tersambung kembali. Ya, Oke. baik. Tersambung ya. Ya. Oke. Maaf. Romo, Ya. saya bacakan pertanyaan berikut. Kemudian tadi. Ya. Oke. Baik, ada yang tertarik dengan Pastor Perintis. Tadi Pastor Simon ya Romo ya. Itu berasal dari negara mana Romo? Ya, Simon Bois ya. Ya. Dia berasal dari Belanda. Berasal dari Belanda. Dan dia juga meninggal di Belanda. Oh, jadi khusus apakah Pastor Simon datang ke Palasari khusus untuk membangun gereja, kemudian setelah gerejanya selesai beliau kembali ke negaranya? Beliau adalah misionaris yang datang ke Indonesia, kemudian berkarya di Bali, kemudian melihat umat Katolik yang ada di Tuke pada saat itu ekonominya bisa dikatakan kurang menjanjikan, maka Pastor Simon Bois ini berusaha mencari tempat yang bisa menjanjikan secara ekonomi untuk orang-orang Katolik. Karena itulah maka Pastor Simon Bois mencoba melihat, mengobservasi, mencari tempat di mana umat Katolik ini nanti bisa berkembang. Atas izin dari pemerintah daerah, maka dia memasuki Palasari ini, dan setelah itu dia merintis untuk mendirikan gereja di Palasari ini. Kemudian memang sempat Pastor Simon Bois ini pergi ke daerah Makassar, Sulawesi, dia sempat ditangkap di sana. Nah, kemudian dia dipulangkan ke Belanda. Maka dia meninggal di Belanda. Sehingga belum sempat membangun gereja yang tadi. Karena gereja tadi dibangun tahun 55. Nah, sementara Pastor Simon Bois itu
sampai tahun 1950 saja di Palasari. Iya. Oke? Ya, baik. Perjalanan yang cukup panjang juga ya Romo ya dari Pastor Simon ya. Iya. Iya, Romo ada pertanyaan lagi nih Oke. tentang misa. Apakah ada misa khusus misa khusus untuk Gereja Palasari? Kemudian juga apakah ada misa khusus juga untuk merayakan Bunda Maria? Misa khusus yang di Palasari maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin untuk merayakan Gereja Palasari sendiri mungkin 1 tahun sekali atau bagaimana? Untuk ulang tahun Gereja Palasari memang selalu ada. Kebetulan tanggal 15 September kemarin itu 80 tahun Gereja Palasari. Sehingga selalu diadakan perayaan-perayaan besar. Hanya pas tahun ini 80 tahun tetapi karena Covid maka perayaan tidak terlalu besar tapi selalu dirayakan. Dan biasanya juga diiringi dengan ya ada perlombaan-perlombaan untuk memeriahkan ulang tahun gereja. Sedangkan untuk di Bunda Maria, selama ini di dalam situasi normal selalu ada misa, yaitu di bulan purnama. Sehingga kalau pas bulan purnama tanggal 15 itu di dalam bulan Jawa atau bulan Bali itu kan ada itu Suro Sapar dan sebagainya. Nah itu pas tanggal 15 itu bulan purnama itu ada misa di Gua Maria ini jam 6 sore. Kemudian juga tentu misa-misa di bulan Mei dan bulan Oktober itu pasti ada pembukaan dan penutupan bulan Maria itu diadakan. Nah, dalam situasi normal ya. Iya, baik. Terima kasih Romo atas penjelasannya dan sepertinya semua partisipan dalam virtual tour kali ini tertarik dengan keindahan dan juga kecantikan dari perpaduan Gua Maria dan juga gerejanya Romo. Cantik sekali, indah sekali. Iya. Selanjutnya Romo, mungkin Romo bisa bersama-sama dengan kami berdoa untuk kita semua. Silakan Romo, pimpin doanya. Oke, baik itu. Kita berdoa, mari kita berdoa. Oke, mari kita bersama-sama kita berdoa di depan Bunda Maria ini. Semoga kita diberkati Tuhan. Ya, kita hidupkan lilin dulu. 1, ya. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menyertai kami di dalam siaran virtual ini. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, Engkau hadir bersama kami walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, di tempat yang sangat jauh. Tetapi kami percaya bahwa Engkau menyatukan kami, sehingga kami bersatu untuk bisa menyaksikan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami dengan gereja Hati Kudus Yesus Palasari yang begitu megah, yang begitu indah, dan juga Gua Marianya ini. Kiranya Engkau ya Tuhan selalu menyertai kami, membimbing kami semua, khususnya bangsa Indonesia dan juga dunia ini yang sedang mengalami pandemi wabah virus corona. Kiranya ya Tuhan Engkau menjauhkan virus corona ini dari dunia ini, dari bangsa kami, dari keluarga kami masing-masing. Agar dengan demikian maka segera pulihlah kembali kehidupan kami. Kami mengalami kehidupan yang normal, kami dapat bekerja sebagaimana biasanya. Anak-anak kami dapat mengikuti pendidikan di sekolah, dan kami sendiri juga bisa bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan kami tanpa harus takut
untuk menghadapi virus corona ini. Kiranya Engkau juga menjaga kesehatan jiwa dan raga anggota keluarga kami masing-masing. Jauhkanlah anggota keluarga kami masing-masing juga dari virus corona. Bentengilah kami, lindungilah kami. Bungkuslah kami dengan darah kudus-Mu, sehingga kami Engkau jauhkan dari virus, dari kejahatan, dari segala dosa. Karena Engkau menyertai dan membimbing kami. Juga berkatilah karya-karya kami, masa depan kami, anak-anak kami. Semoga dengan campur tangan-Mu, apa yang kami cita-citakan dapat tercapai. Masa depan kami, masa depan anak-anak kami semakin cerah. Karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Ini semua kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga kita sekalian, seluruh anggota keluarga kita, kesehatan kita, dan juga karya-karya kita, masa depan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo, sehat selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Untuk panitia boleh menanyakan sedikit. Minggu lalu waktu kita ke Slovenia itu Bu Sisil ada memberitahu 3 destinasi lagi, termasuk salah satunya yang di Gua Mistik di London. Apakah kami bisa mengikuti dan apakah ada syarat-syaratnya? Tolong ya. Oh ya, baik. Aku jawab aja, Lina. Oke, baik. Silakan Pak Freddy. Sorry sebelumnya, acara itu sudah berlangsung kemarin malam. Oh begitu. Tapi kan ada 4 destinasi ya Pak Freddy. Betul, ada 4 destinasi. Apa itu? Saya nggak lihat habis ya. Jadi di Slovenia, terus di York, Inggris, terus satu di Volendam, Belanda. Iya. Satu lagi saya kelewatan. Sudah berlangsung kemarin. Kalau nggak keberatan, tinggalin nomor telepon di chat. Ya, nanti kalau ada acara berikutnya nanti saya share. Baik Pak Freddy, terima kasih banyak. Saya taruh di sini supaya